sambil Mas Farid ya. Ya. Jadi memang Bu, ikhlas itu memang berat. Ikhlas berat karena begitu beratnya maka hadiahnya surga. Ya. Kalau ringan kan hadiahnya kulkas saja hadiah namanya kan. Ini menunjukkan karena berat maka Allah di. Dan yang kedua orang yang ikhlas ini itu perlu pelatihan riyadhah namanya latihan-latihan keagamaan terus memohon ridho Allah. Jadi ibu coba melepaskanlah kesalahan ini, memohon ridhonya kepada Allah, mudah-mudahan nanti kembali bukan. Ya mungkin karena jauh juga dari agama Pak Ustadz. Betul. Orang itu kalau jauh dari agama itu keras hatinya, keras. Temperamennya muncul, kemudian susah dinasihati, susah menerima kebenaran, saya kira begitu kan. Dan apa akibatnya apa ya? Hatinya galau, hatinya juga akan diliputi kecemasan. Saya salut sih sama Ibu Mary, dia luar betul. biasa dengan Kita salut sebegitu sama luar sakitnya. biasa karena Allah berikan kesabarannya dan apa ya dan keridhaannya kepada Allah inilah sehingga kemudian bisa di sini. Nah ini suami Ibu Mary ini. Pak, Bapak sekarang sama saya ini istri Bapak. Tadi dia sudah berkeluh kesah, bercerita semua apa permasalahan yang dia hadapi. Cuma masih ada satu hal yang istri Bapak sebetulnya berat sekali untuk memaafkan Bapak. Jelas. Tapi kalau Bapak sih coba pikir dari sisi lainnya, istri Bapak masih mau terima Bapak dengan kondisi seperti ini. Kalau menurut saya sih istri Bapak ini luar biasa. Dia mau memaafkan walaupun memang berat sih. Tadi kita bicara soal ikhlas atau tidak, Pak Ustadz sudah mengingatkan juga. Jadi saya mohon sih Bapak untuk tetap kurangilah sedikit amarah Bapak. Rasa marah Bapak yang bentar-bentar marah sama istri, karena mengingat istri juga sudah merawat Bapak seperti ini. Bapak udah mengakui semua kesalahan yang Bapak lakukan kan? Sejauh ini sudah kan? Mungkin berikan kelapangan istri buat coba lebih enak merawatnya gitu. Ini kebetulan di sini sudah ada Bapak Ustadz Ziyad, Muhammad Ziyad. Saya juga ngasih masukan ke istri Bapak. Sekarang balik ke Bapak, kita sih berharap Bapak untuk lebih dekat lagi sama Allah ya Pak Ustadz. Walaupun kondisi ini Allah masih menyelamatkan. Betul, Allah masih memberi kesempatan banyak kepada hambanya. Padahal hambanya sudah banyak melakukan maksiat kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu yang keistimewaan yang Allah berikan pada Bapak, mohon maaf ini, Allah berikan kesabaran pada istri. Ini luar biasa. Kemudian Bapak diuji ini dalam mana Allah sedang sayang pada Bapak, diberi peringatan. Supaya apa? Tujuannya kembali pada tuntunan Allah, kembali mendekati pada Allah, berkumpul bersama keluarga, bersama istri. Dan yang terpenting adalah memberi teladan, mendidik anak-anak, karena anak-anak inilah sesungguhnya ketika kita semua kelak nanti akan kembali kepada Allah, tinggal kita mengharapkan kiriman pahala dari anak-anak, doa anak-anak kita. Nah, ketika kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, satu yang kita cari adalah bagaimana membina rumah tangga menjadi sakinah, kerelaan istri atas kita sebagai seorang suami, suami juga bersabar, suami juga mensabar, suami juga mendoakan kepada istrinya. Dan yang sekarang kalau kita lihat misalkan cerita tadi, ibu ini luar biasa kesabarannya. Jadi kita berharap mudah-mudahan Allah membimbing keluarga ini dan Bapak juga mau itu ada kelapangan, mengurangi Jadi seorang suami istri itu saling merelakan, saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling tidak boleh ada yang menyakiti dan tersakiti. Rasulullah SAW dalam suatu kesempatan ketika Ali bin Abi Thalib dicari, sedang dia ada di rumah, kemudian langsung Rasulullah SAW bertanya kepada Fatimah, ya Fatimah putri Rasulullah, apa yang terjadi dengan suami, adakah? Ya tadi dia kayaknya agak kesal gitu. Kemudian Rasulullah mencari-cari pada para sahabat, di mana Ali? Ternyata Ali sedang tidur di masjid. Maksudnya dia jadi kalau orang pintar, kalau orang itu mengerti Allah, ketika marah pada suami tidak diluapkan dengan emosi pada suami, tapi dia mencari jalan menghindarkan supaya tidak terjadi pertengkaran. Sebab ketika terjadi pertengkaran ada dua hal. Pertama, amarah yang meluap-luap. Yang kedua, kedoliman akan terjadi. Yang ketiga ini yang mengerikan, pintu rahmat Allah akan tutup. Tidak diberikan. Ketika itu tidak diberikan, apa yang terjadi? Kita semua ini yang akan menderita. Karena itu jalan yang pertama apa? Saling
bertaubat kepada Allah, saling memaafkan dan menerima maaf. Yang ketiga, tidak boleh menyakiti dan mendolimi. Yang keempat, mengisi hari-hari dengan beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Apa itu? Sholat 5 waktunya dijaga. Yang kemudian ditambahkan dengan berusaha untuk bangun malam atau membaca. Yang ketiga apa? Membimbing anak-anak supaya dalam perajutan keluarga ini. Rasulullah SAW menyatakan sebaik-baik orang itu adalah khiyarukum linisaikum, yang terbaik perilakunya kepada istri-istrinya. Kita tentu, saya juga meskipun Ustadz Mas Farid menyebutnya belum tentu menjadi yang terbaik, tapi berusaha untuk menjadi yang terbaik keluarga supaya menjadi teladan istri dan anak kita. Dan ini juga mohon maaf menjadi pelajaran untuk Bapak dan kita semua. Mudah-mudahan Allah merahmati keluarga Bapak dan Ibu ini, dan mudah-mudahan Allah melatih keikhlasan masing-masing. Amin ya Allah. Bapak ada yang mau disampaikan ke Ibu? Maafin Bapak ya, Bu. Saya nggak bisa maafin. Saya udah terlalu sakit. Udah terlalu sakit, saya nggak bisa maafin. Terlalu lama kamu nyakitin saya. Bertahun-tahun kamu sakitin saya sama anak. Jadi ibu Coba dengerin Ustadz. Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Al-Ghafur, Maha Mengampuni. Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Al-Ghafur, Maha Mengampuni. Jadi kita melihat ada kasus orang yang dosanya sudah berjibun luar biasa. Ketika ia ingin bertobat kepada Allah, ternyata meninggal di tengah perjalanan, maka diukur jaraknya. Mana jarak menuju kemaksiatan dan mana jarak menuju kepada Allah taubat, ternyata lebih dekat jarak menuju kepada Allah. Maka kemudian hati sampai nyatakan Allah memberikan maaf pada dia. Jadi memang saya paham Bu, memang tidak mudah Bapak ya, Bapak juga harus berbesar hati. Ibu ini merasa tersakiti, mohon maaf dengan perilaku Bapak yang mungkin ada yang tidak baik lama, itu adalah merupakan kedoliman kepada Allah. Ini kita bisa memahami, karena itu Bapak juga harus bersabar menerima maafnya istri, tapi juga harus Ibu melatih. Mudah-mudahan dengan Ibu memberikan maaf kepada suami, yang semula ibadah berlipat-lipat, inilah pintu tol menuju ampunan Allah kepada Ibu dan anak-anak Ibu. Nanti Allah rahmati. Dan saya minta juga menasihati kepada Bapak Pak ya, bertaubat kepada Allah. Allah masih bersyukur, mohon maaf Bapak diuji dengan sakit. Allah masih memberikan kesempatan umur, manfaatkanlah dengan baik untuk bertobat pada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima tobat Bapak dan kita semuanya ini Allah merahmatinya. Saya udah berusaha Pak Ustadz. Ya Bu, saya mengerti, tapi Ibu berlatih Bu. Terlalu sakit Pak Ustadz. Iya, saya memahami Bu, tapi akan mengukur. Bertahun-tahun Pak Ustadz, saya menderita batin sampai saya nggak punya daging Pak Ustadz. Iya, bersabar Bu ya. Mudah-mudahan dengan butuh waktu ini nanti Allah akan memberi balasan kebaikan. Dari kesabaran Ibu ini tidak hanya Allah memberikan pahala kepada Ibu, tapi Allah akan memberikan kemuliaan kepada anak-anak Ibu atas doa Ibu, atas kesabaran Ibu menghadapi ini adalah luar biasa ini. Saya paham Bu, luar biasa ini saya kira. Ibu mungkin pernah dengar Allah kasih cobaan ke makhluknya. Sudah pasti makhluk itu bisa mengatasinya ya Pak Ustadz ya. Jadi Allah tidak akan membebani, menguji di luar batas kemampuan. Jadi Allah sudah tahu kemampuan Ibu. Allah sedang punya rencana mulia, ingin menaikkan makom derajat Ibu ke tempat yang lebih tinggi. Apa itu tahapan yang tingginya, yaitu memaafkan dan mengikhlaskan. Ini lama tidak sekarang Mas Farid, tapi nanti kita pelan-pelan, mudah-mudahan Ibu dengan riyadhah mendekatkan diri pada Allah, di tengah ngajinya, di tengah ketika menyuapi anaknya, membimbing anaknya, muncullah hidayah-hidayah kebaikan itu, sehingga keluarga ini kembali dalam rajutan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, adakah doa yang bisa diamalkan Ibu ini untuk mengikis rasa ketidakikhlasannya? Yang pertama, jadi ada salah seorang sahabat itu menuturkan, misalkan Abu Hurairah itu membaca istighfar itu sampai ribuan kali. Istighfar. Yang kedua adalah membaca Fatihah diulang-ulang. Yang ketiga adalah membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali. Setiap selesai sholat dibaca berulang-ulang sambil membaca hamdalah kepada Allah
dan subhanallah bertasbih pada Allah. Mudah-mudahan Bu ya, saya ikut mendoakan pada Ibu, mudah-mudahan kesabaran Ibu ini berbuah manis, berbuah kebaikan dari Allah Iya Pak Ustadz. untuk Ibu dan keluarganya. Tapi dilatih Bu ya, Ibu jangan mengatakan saya tidak akan melakukan. Kita tahu bahwa ikhlas itu berat, tapi ya Allah, hambamu melatih ingin untuk mendapatkan ikhlasanmu. Dan yang kedua, memohon ya Allah berikan hidayah pada suamiku, dan suami juga memberikan maaf, dan suami juga menunjukkan perilaku yang baik sehari-hari. Mudah-mudahan Allah masih memberikan sececah harapan bagi keluarga Bu Mary dan keluarga Bapak. Yang penting satu hal, husnuzon sama Allah Pak Ustadz. Betul, kesunduran pada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua Sama-sama, solusinya. Mas Ari. Mudah-mudahan Ibu Mary bisa mengamalkan apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan nasihatnya. Lagi-lagi memang berat, tapi dicoba. Kenapa Ya, tidak? sama satu lagi Mas Farid ya, untuk Bapak, mohon maaf ini Pak ya. Boleh Pak Ustadz. Bapak harus melatih untuk sholatnya harus rajin Pak ya, jangan sampai ditinggal Pak, sebagai tobat. Yang kedua, baca doa Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dibaca berulang-ulang, mudah-mudahan Allah menerima tobat. Amin ya Rabbal Alamin. Coba diamalkan Pak ya. Sama-sama Pak ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih Bu Mary dan Bapak, terima kasih sudah berbagi kisah, berbagi cerita dengan kami di Tawakal. Semoga apa ya dari kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi pemirsa di rumah.